Oke, untuk hari ini kita bakalan persiapan karena nanti malam, ya tepatnya dini hari sih, kita bakalan melakukan perjalanan jauh pulang kampung atau mudik. Oke, untuk bagi teman-teman yang biasa melakukan perjalanan jauh, mungkin ya sering kali melakukan hal-hal seperti ini. Cuma sharing aja buat teman-teman yang penasaran persiapan apa aja sih yang minimal dilakukan sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Jadi untuk yang pertama yaitu mengenai oli. Untuk pengecekan level oli ini bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah ataupun dimanapun teman-teman berada dengan menggunakan tang semacam ini. Tinggal teman-teman buka aja tutup olinya. Ini kita sharing bukan cuma buat teman-teman yang menggunakan motor sport seperti ini ya, ataupun motor laki-laki, matic juga bisa kita lakukan, ataupun motor bebek lainnya. Nah, yang pertama kita angkat dulu tutup olinya. Ada sticknya, stick tutup oli. Nah, di sini udah ada kelihatan seberapa tinggi level olinya. Oke, kita lap dulu men, kita lap dulu ya kan, kita keringkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan lagi. Nih sticknya kan kering nih. Untuk level olinya itu sesuai dengan apa yang ada di sticknya. Untuk ini minimum, untuk ini maksimum. Jadi baiknya seberapa? Baiknya level oli yaitu berada di antara minimum dan maksimum. Nah, kalau enggak ya mentok setengahnya lah. Apabila kurang dari setengahnya itu teman-teman perlu cek kembali ataupun tambahkan lagi olinya. Oke, di sini bisa kita lihat ini basah semua men. Oke, ini level olinya segini. Ini artinya tidak ada kekurangan pada oli mesin. Oke, berarti aman ya. Untuk kualitasnya ini masih bening men ya, olinya masih bening, artinya masih bagus. Ini bisa kita gunakan untuk perjalanan jarak jauh. Kalau saya sendiri sih basicnya, karena dulu sering pakai motor 2 tak. Itu dulu kita pernah 3 tahun pakai motor RC 80. Dan mengenai busi itu sering banget kita cek kalau di 2 tak, dan itu pengaruhnya sangat signifikan saat kita perjalanan. Itu di busi, faktor pengapian itu ada apa-apa, pengapiannya rusak, pengapiannya kurang maksimal, itu ada di busi. Kalaupun menjalar ke lain-lain kayak kiprok dan lain-lain, itu ya hal besar lah. Untuk hal kecilnya itu busi, yang penting businya itu bisa kita pastikan aman. Nanti lebih rata. Oke, jadi kita putuskan buat pakai yang cadangan aja nih. Kita masukkan dan kita pasang kembali businya. Oke, untuk selanjutnya kita cek kaki-kaki. Untuk hal yang ketiga yaitu kita cek kondisi ban motor kita, baik itu dari bentuknya dan tekanan anginnya. Untuk bentuknya ini mohon maaf, ini karena udah usianya kita harus ganti ban sebenarnya nih, udah tipis di bagian sini. Ini kita pakai dual purpose, jadi nggak bisa patokan ke kembang-kembang yang ada di bagian sini, nggak bisa karena ini masih tebal banget. Kita patokannya ke yang bagian tengah ini ya kan. Udah ada caranya di video sebelumnya, itu cara pengecekan ban seberapa baik kondisi sebelum penggantian itu udah ada. Oke, untuk ban tekanannya juga perlu diperhatikan teman-teman. Untuk tekanan kita pakai belakang itu 33 PSI, kemudian depan itu 29. Itu udah cukup lumayan pas. Untuk takaran kita bawa box 1 full dan sama boncengan itu tekanan 33 sama 29 udah pas banget menurut saya sih ya, tergantung selera teman-teman.
Ini nggak empuk banget, nggak keras banget, itu 29 depan dan 33 belakang. Hal keempat selanjutnya yaitu kita cek juga kondisi rantai. Di sini pengecekan kondisi rantai dengan cara pengukuran seperti ini, men. Oke, biar kelihatan dari sini. Ini masih cukup lumayan oke, nggak terlalu kendor juga. Kalaupun nanti kendor dan tarikannya itu nyendat, itu bisa juga dari rantai. Oke, untuk rantai ini bisa di setel lagi di bengkel, ataupun kalau teman-teman bisa nyetel sendiri ada alatnya, itu setel lah rantai agar nggak terlalu kendor, karena banyak kasus rantai melompat dari gearnya itu karena rantai kendor dipaksakan untuk jarak jauh dan gaspol. Untuk menyemprotkan chain loop, men. Oke, untuk chain loop ini bebas teman-teman mau pakai merek apapun bisa, tergantung. Kalau saya sih yang harganya terjangkau aja, kita semprotkan di bagian rantainya. Walaupun teman-teman melakukan perjalanan di siang hari, itu alangkah lebih baiknya lampu semuanya normal. Untuk yang pertama, kita coba cek juga lampu utama sana nyala normal, kemudian lampu rating. Oke, lampu rating kanan kiri cek normal, kemudian lampu rem. Untuk lampu rem belakang masih normal nyala, dan kemudian karena kita perjalanan malam nanti dini hari butuh penerangan tambahan, kalau saya pribadi sih memasang lampu tambahan di sini, men. Oke, lampu tembak. Ini kita lampu tembak kita buat 2 saklar. Nih yang dimmernya dan lampu tembak yang panjer seperti ini. Oke, saklarnya 2, lampu yang sama dengan 2 saklar. Oke, untuk hal selanjutnya yaitu karena kita trip dengan jarak jauh yang kemungkinan nanti kita cari jalan pintas yang kita nggak tahu arahnya, kita perlukan Google Map. Dan untuk memasang GPS-nya kita perlukan holder, dan kali ini kita bakalan pasang juga holdernya. Setelah sekian lama nggak dipasang, ini nanti kita pasang di sini. Kita bracketkan, masuk ke dudukannya ini, masuk ke speedometer biar HP-nya nggak goyang. Kemudian ini pasangkan di sebelah sini. Yoi. Oke, untuk ini sih opsional ya. Bila teman-teman udah hafal jalan, udah hafal medan, ya nggak perlu lah kayak gini. Cuma kalau misal diperlukan kita pasang aja wis. Karena kemungkinan nanti malam kita trip dengan trek yang agak berbeda. Tahu sendirilah, mudik 2021 ada apaan di jalanan. Oke, mungkin sekian tips and trick kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa kalaupun ada kurang-kurang yang bisa teman-teman tambahkan, tulis aja di kolom komentar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.